Oke, kenapa ngebahas tema luka dan trauma pengasuhan? Mungkin ini tema yang kita banyak banget ya kita udah sering baca gitu di Instagram, di Facebook, di mana-mana gitu. Dan aku kan ngerasanya aku udah ibu tua gitu ya. Dulu waktu ibu muda aku sering sharing tema ini, tapi pas udah jadi ibu tua gitu kayaknya masalahnya udah beda lagi gitu, lain lagi. Jadi aku udah jarang sharing. Tapi belakangan sering ketemu juga teman-teman yang oh ternyata tema-tema ini juga masih ini ya apa masih cukup dalam juga gitu dan berpengaruh sama relasinya di masa kini gitu. Padahal ya sebagai seorang anak, kerinduan terdalam kita ya kita pengen punya keluarga yang saling ya kita saling memahami, saling saling mengerti gitu dan jadi tempat yang nyaman gitu ya, sama-sama jadi tempat yang nyaman. Dan ketika itu belum terjadi ya kebayang sih Siang relasinya nggak nyaman banget gitu. 7 tahun, 7 tahun Oke. 21. Nah, Kemudian salam kenal dulu. Saya Uwi Kulansari, saya bukan psikolog. Background saya malah dokter hewan. jangan taruh di Tapi bawah. udah nggak ini ya, udah nggak punya surat izin praktek ya, nggak diperpanjang lagi. Gitu. Yang semana sedikit cerita setelah saya menikah, saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Sekilas saya ngerasa karena itu adalah hal mulia gitu ya. Tapi ternyata jauh gitu ya. Underneath-nya itu adalah saya mau jadi ibu rumah tangga karena saya pengen balas dendam. Balas dendam, saya pengen saya dulu ngerasa tidak mendapatkan sebuah keluarga yang saya impikan, di mana saya orangnya suka cerita tapi nggak ada tempat untuk cerita gitu. Sekalinya saya punya itu ada pembantu di rumah, tapi tiba-tiba dia resign mendadak, nggak bilang siapa-siapa. Oh, ternyata saya sangat terpukul sekali gitu ya. Di kemudian hari itu baru sadar, ya begitu. Saya dulu cuma pengen Soalnya kan udah siang. cerita, Enggak lah, pengen baru didengerin, tidur. tapi nggak ada. Makanya saya pengen jadi ibu rumah tangga, biar kapanpun anak saya butuh saya ada gitu ya. Terus dulu saya dibesarkan orang tua saya galak banget. Saya pengen nggak mau jadi orang tua yang galak kayak gitu ya, yang galak, yang sering nyalahin dan segala macem. Tapi ternyata di perjalanannya gitu ya, awal-awal masih masih oke lah ya gitu. Tapi seiring kayaknya bertambah umur, terus ada fase kehidupan yang baru, punya anak lagi gitu, dan ternyata punya anaknya tuh berderet-deret jaraknya deketan. Itu kok kayaknya bertubi-tubi banget ya, bertubi-tubi banget, rasanya lelah, lelah jiwa gitu ya, lelah jiwa raga sampai saya nggak pernah tersenyum dalam waktu yang lama, pernah ngerasain kayak pas bangun tidur tuh kayak, kok udah pagi ya, kenapa nggak tidur terus aja gitu, kenapa harus bangun gitu ya. eh Terus apa ada konflik juga ya, ada konflik dengan keluarga sampai di hari itu apa ya Pak, di momen itu gitu ya, di momen itu saya sampai ngedoain orang itu supaya meninggal setiap hari karena saya ngerasa orang itu adalah sumber penderitaan hidup saya saat itu. Ya, jadi doainnya supaya orang itu cepat meninggal kayak gitu ya setiap hari. Sempat berpikir ingin pergi dari dunia ini, tapi kalau inget anak-anak kayak kok nggak tega ya gitu ya, kok nggak tega. Terus tapi bertahan pun ini udah yang eh, luar biasa nggak nyaman banget sampai setiap hari tuh sering menetesin air mata kayak gitu ya. Itu itu adalah titik balik dari perjalanan mengenalin apa sih sebenarnya yang terjadi pada diri saya dan akhirnya saya ketemu sama yang namanya trauma-trauma ini. Kemudian saya berusaha memulihkannya, kemudian nggak sabaran, kemudian tapi berproses ya dan selanjutnya hingga akhirnya ada di titik sekarang ini, di mana pada saat itu karena dulu tuh orang sering cerita, saya sering ngebagiin prosesnya itu di sosial media, akhirnya teman-teman jadi mulai sering curhat, tapi saya juga aduh kalau kayak saya gitu pas juga bingung ya, aduh kalau kayak gini kayak gimana ya, akhirnya eh, saya apa ya ngambil sertifikasi sertifikasi workshop workshop itu yang mendukung untuk membantu diri saya sih terutamanya gitu ya, membantu diri saya dan juga orang-orang di sekitar saya.
Begitu ceritanya teman-teman kenapa akhirnya jadi nyasar ke sini gitu ya. Oke, nah ini malam ini kita mau bahas tentang luka pengasuhan gitu ya. Disclaimer dulu bahwa yang akan kita bahas bukan untuk menyalahkan orang tua kita gitu ya, tapi aku mau ngajak teman-teman untuk menyadari bahwa luka batin ataupun trauma itu sebenarnya membuat kita sulit terhubung gitu ya. Kita menyadari luka ini supaya kita benar-benar paham apa yang terjadi sama diri kita, kenapa kita sulit terhubung sama diri kita sendiri ataupun orang lain gitu ya. Kemudian saya tuh sering banget ya belakangan ini dengar orang-orang yang bilang gitu, saya tuh kayak gini karena inner child saya gitu. Ini ada persepsi gitu ya dari term inner child sendiri, bahwasanya inner child itu adalah sesuatu yang netral gitu. Sesuatu yang netral. Inner child memang mempunyai sisi yang negatif gitu ya. Sisi yang negatif di mana ada sifat kanak-kanak gitu ya yang terluka, yang mana dia bisa bersifat rebel gitu ya, memberontak, membangkang. Juga sifat yang pasif, tapi sebenarnya tuh mangkel gitu dalam hatinya gitu ya. Tapi juga si child ini kan juga punya sisi yang lain ya. Kalau kita lihat anak-anak, mereka tuh sebenarnya juga punya sisi spiritual yang luar biasa. Contoh, anak kita kalau berantem, walaupun udah jambak-jambakan, cakar-cakaran, ntar sorenya ketawa-ketawa lagi kok. Main bareng, kita cerita, apa gitu kan, hahihi gitu. Mereka mereka berantem tuh nggak kayak kita orang dewasa berantem yang gue nggak mau ketemu lo lagi kayak gitu gitu kan gitu. Mereka tuh yang ya udah mereka tuh mudah memaafkan sebenarnya. Sisi kanak-kanak yang mereka tuh ceria, mereka curious gitu kan. Terus hmm, semangat, apa kreatif gitu ya, anak-anak kayak tenaganya nggak habis-habis. Kita juga sebenarnya orang dewasa juga punya kok sisi child itu. Ketika kita lagi fokus sibuk kerja itu kan kita seru banget gitu ya, kayak nggak pengen terdistraksi lah gitu, kayak anak kita bete banget lagi seru-serunya main misalnya disuruh mandi dan lain-lain gitu. Kayak jadi sebenarnya saya begini karena punya trauma yang belum diproses gitu ya, bukan karena punya inner child. Oke. Nah, definisi trauma itu sebenarnya banyak banget ya, teman-teman. Karena kita bukan akademisi, kita nggak perlu ngebahas terlalu dalam juga gitu ya. Cuman belakangan ini yang sering saya lihat itu adalah definisi trauma yang sifatnya subjektif gitu ya. Trauma sendiri dari bahasa Latin yang yaitu traumaticus yang artinya luka, wound atau hurt gitu. Kalau dulu saya sebagai dokter hewan, saya juga pakai kata trauma ini ketika terjadinya tuh ya ada apa? Mungkin kayak ada benturan gitu ya, ada luka di otot, di tulang, semacam itu ya. Nah, kalau kata Pak Gabermet itu, trauma itu bukan tentang peristiwa buruk yang terjadi, tetapi jadi bukan tentang apa peristiwanya, tapi apa yang terjadi pada diri kita sebagai akibat dari kejadian tersebut. Sehingga trauma ini sifatnya uh, subjektif tadi ya. Kejadian yang sama pada dua orang yang berbeda itu bisa jadi efeknya juga beda gitu. Dan dalam case ini, dan dalam case ini kita juga jadi nggak perlu mengecilkan diri gitu. Misalnya ada yang dia terluka karena gini, orang tuanya keras banget gitu. Dia dipukulin sampai digantung gitu ya, digantung, dibalik, dicambuk dan segala macam. Terus kita ngerasa ya aku cuma dibentak doang, jadi kayak ya aku mah apa tuh gitu ya. Enggak gitu, karena apa yang kita rasakan itu valid. Tapi biasanya ketika kita ngelihat sesuatu kejadian yang lebih dari kita, itu ada di situ bisa ada ini juga loh. Apa? Bisa terjadi pemulihan juga gitu. Ada sedikit pemulihan. Kenapa? Karena akhirnya kita ngerasain gitu bahwa ternyata satu-satunya orang yang menderita itu bukan cuma kita doang. Itu udah lumayan cukup mengobati. Gitu. Oke. Nah, kenapa sih pada akhirnya trauma itu bersifatnya subjektif gitu? Karena ini.
Karena setiap anak itu melihat dan ngerespon lingkungannya dengan cara yang unik ya. Kita kita sepakat ya, kita ngelihat sesuatu aja belum tentu tuh apa dua orang, tiga orang melihat hal yang sama, tapi menangkap hal yang sama juga gitu kan. Setiap orang punya keunikannya sendiri-sendiri. Kemudian juga temperamen seorang anak itu mempengaruhi, di mana temperamen itu adalah pola dasar reaksi emosional dia gitu, yang sifatnya tuh bawaan. Kita ngeliat kayak bayi-bayi kita aja ya, ada bayi-bayi kita yang antengan, ada yang kayak gampang rewel, ada yang pengen digendongan terus gitu ya. Ada yang anteng walaupun dilepas gitu. Itu udah temperamennya si anak gitu, udah bawaannya. Nah, terus juga yang mempengaruhi adalah sifat kepribadian dia. Sifat kepribadian ini itu adalah bagaimana dia merasa, cara dia berpikir dan juga cara dia bertindak gitu terhadap uh, sesuatu. Dan ini dipengaruhi oleh temperamennya, lingkungannya, dan juga pengalaman dia dan juga sekitarnya gitu. Sehingga kalau kepribadian ini masih bisa diubah gitu ya, sifatnya tuh. Kemudian anak-anak itu memang relatif menyimpan memori emosional yang lebih dalam dan pada masa awal perkembangan hidup mereka itu sampai sebelum balik itu gelombang otaknya tuh dalam keadaan theta, di mana itu bawah sadarnya tuh terbuka seluas-luasnya. Ketika bawah sadar itu terbuka, maka apa yang ada di sekelilingnya itu mudah banget dia absorb. Gitu. Dan bahkan anak itu punya apa ya? Mereka itu punya kepekaan yang luar biasa, terutama sama caregivernya gitu ya, pengasuhnya, orang tuanya itu bisa meskipun orang tuanya nggak cerita gitu, pengasuhnya nggak cerita, tapi dia bisa ngerasain eh, apa yang lagi dirasain sama pengasuhnya pengasuhnya tersebut gitu. Dia juga nangkep banget bagaimana cara orang tuanya memperlakukan dirinya sendiri gitu. Itu tuh jadi referensi dia bagaimana dia memperlakukan dirinya kelak. Dia ngelihat ayahnya, bagaimana ayahnya memperlakukan orang lain, itu adalah referensi dia kelak bersosialisasi sama orang lain juga. Oke, kemudian, nah tapi dalam perjalanannya ini gitu ya, guru aku tuh pernah cerita, tenang aja kok gitu, semua orang pasti pernah terluka gitu. Tapi ada beberapa yang bisa pulih juga gitu dengan sendirinya tanpa disadari gitu. Ketika dia punya pengalaman yang berbeda, dia punya pemahaman yang baru, dia punya skema yang baru, baik itu entah dari buku, entah itu bertemu dengan orang-orang yang akhirnya tuh membuat cara pandang dia terhadap trauma itu berbalik gitu, berubah. Itu bisa terjadi kok dengan sendirinya. Baik itu oleh kita, mungkin kita nggak sadar dulu pernah ngerasain apa gitu ya, hal yang nggak enak, kita terluka, tapi oh aku ingat, aku cerita ini deh, aku tuh sering dibilang pendek sama kakak-kakak aku dan itu sering banget ulang-ulang, oh si W paling pendek, kok padahal dulu kiranya itu diulang-ulang terus. Jujur aku ngerasa minder sama tinggi badan aku yang pendek ini, sampai akhirnya suatu hari nonton TV aku ngelihat Kate Moss. Kate Moss itu supermodel, dia ada supermodel paling pendek gitu, tapi walaupun paling pendek intinya dia tuh keren gitu. Nah itu aku kayak apa ya, eh kayak ini nih mulai-mulai berubah tuh. Oh, ternyata eh, kerennya seseorang itu bukan ditentukan dari tinggi badannya gitu. Karena walaupun kita pendek, bahkan itu dia di kontes yang harusnya orang-orang tuh tinggi gitu. Dia tetap bisa apa? Tetap bisa baik-baik aja gitu. Kemudian aku ngeliat teman aku itu eh, cewek tinggi, tinggi banget. Sehingga kalau aku jalan sama dia tuh udah kayak tangga banget gitu ya. Tangganya jauh gitu. Dia tinggi banget, tapi dia sering ngebungkuk. Karena aku tuh nanya, kenapa aku malu karena aku terlalu tinggi. Karena aku mikir, kok bisa gitu ya? Bukannya orang-orang tuh senang tinggi ya? Bisa jadi model, tinggi tuh bisa begini, bisa begitu. Oh, ternyata yang aku kira bagus, itu tuh belum tentu eh apa ya, belum tentu orang itu juga nyaman dengan hal itu gitu, dan itu tuh jadi kayak ya udah, aku pendek dan aku nggak apa-apa gitu. Oke, kemudian, nah
Ini ada tentang adverse childhood experience, di mana pengalaman masa kecil yang buruk ini tuh udah ada penelitiannya gitu ya. Penelitiannya itu tuh kalau aku nggak salah ya, ini ceritanya tuh memang nyari ini kenapa sih ada orang-orang yang meninggal muda gitu. Nah, orang-orang yang meninggal muda ini itu kan ditelusurin gitu ya, ditelusurin akarnya kenapa ternyata. Nah, di bawahnya itu mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka adalah orang-orang yang mengalami adverse childhood experience gitu ya. Bahkan mereka sampai punya kesimpulan dari penelitian ini bahwa orang-orang yang punya adverse childhood experience 6 ya, 6 atau lebih, itu mereka bisa meninggal 20 tahun lebih awal gitu. Itulah kenapa sore datang ke masa lalu ya, biar suaminya nggak jadi meninggal gitu. Nah, adverse childhood experience ini apa aja sih? Oh ya, karena dari adverse childhood experience ini itu bisa mempengaruhi kesehatan juga deh, mempengaruhi perilaku terutamanya ya, mempengaruhi perilaku, terus juga perkembangan kognitif, emosional, sosial dan lain-lain sampai akhirnya ke ini punya kebiasaan yang resiko terhadap kesehatannya besar. Gitu. Nah, adverse childhood experience itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama tuh abuse, kekerasan, terus juga ini penelantaran sama disfungsi. Nah, kalau kekerasan ini, kalau ya kekerasan fisik, kekerasan seksual kita sepakat lah ya, itu pengalaman kekerasan yang buruk itu. Tapi seringkali kita nggak sadar apa kekerasan emosional ataupun penelantaran secara emosional. Nih, kalau disfungsi ini adalah ketika apa di rumahnya gitu atau keluarganya pernah ada yang dipenjara, penggunaan obat terlarang, ada yang punya penyakit mental, keluarganya orang tuanya bercerai ataupun ada KDRT. Nah, sehingga dari pengalaman kekerasan emosional atau pengabaian emosional ini sebenarnya kita bisa melihat gitu ya bahwa trauma itu juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang kita sadar ataupun enggak, dan baik itu kejadiannya sengaja atau enggak sengaja, baik itu kejadiannya single, tunggal, ataupun itu adalah berulang kali gitu. Kayak hal-hal kecil gitu ya. Kayak misalnya tiap kita mau cerita, orang tua kita sibuk, nanti ya. Tapi nanti itu nggak pernah datang. Kita selalu menduga-duga kapan ya nanti itu. Sehingga akhirnya tadi ya si anak membentuk sebuah persepsi gitu ya. Karena dia kan juga perlu ini ya, dia perlu make sense the world gitu dengan apa yang terjadi, tapi kan pemahaman dia masih terbatas. Sehingga pemahaman yang bisa dia bentuk adalah ini, "Oh, aku nggak sepenting itu ya, nggak ada yang mau dengerin aku, ya aku nggak penting, aku nggak berharga." Atau ketika sering dibandingin sama kakaknya, sama temennya, tetangganya, dan lain-lain, sehingga dia secara nggak sadar ya seringkali dia membentuk sebuah konsep dalam dirinya bahwa oh aku nggak cukup baik kecuali aku berprestasi. Sehingga dia ngerasa bisa jadi nanti responnya adalah saat dewasa dia bisa jadi orang yang sangat berprestasi atau yang pekerja keras, tapi itu semua ternyata gitu ya, di balik itu semua adalah dia pengen dilihat. Dia pengen ngerasa aku udah cukup baik kan, aku layak dicintai kan, gitu. Atau ditinggalin, sering ditinggalin, ditinggalinnya tapi juga dibohongin gitu ya. Atau mungkin nggak dibohongin tapi nggak ada yang ngasih pemahaman gitu tentang apa yang terjadi. Sehingga dia ngebentuk persepsi bahwa oh siapa aja bisa ninggalin aku. Sehingga dia ngerasa cemas gitu, bawaannya tuh cemas. Tuh. Eh, Dampaknya saat dewasa dia bisa kayak takut banget kehilangan. Atau kalau dalam hubungan tuh kayak nempel banget lah gitu, nempel banget, cemasan, selalu pengen tahu pasangan kita ada di mana, kalau nggak ngabarin tuh kesel, kayak gitu ya, sering mempertanyakan kamu sayang aku apa enggak, kayak gitu ya.
atau saat kita dilarang mengekspresikan emosi, baik itu nangis, marah, sedih, kecewa, gitu. Sehingga kita jadi punya persepsi bahwa, oh, emosi itu nggak boleh ditampakkan. Aku harus nahan diri, aku hanya boleh terlihat baik-baik saja. Sehingga kita jadi sulit ya ngungkapin perasaan, bahkan jadi nggak ngerti apa yang kita rasain gitu. Jadi kita terbiasa memendam emosi. Atau janji-janji kecil, kayak misalnya kita sudah janjiin nanti ya jalan-jalan, tapi nggak kejadian gitu ya, sekali, dua kali. Bisa jadi dia membentuk persepsi, orang-orang nggak bisa dipercaya ya, gitu. Sehingga itu terdampaknya dia bisa apa? Sulit percaya, butuh kepastian berlebih dan segala macam. Atau diledek soal fisik atau kebiasaan, dia ngerasa ada yang salah sama dirinya, jadinya jadi minder, overthinking, dan lain-lain. Tuh, ini sebagian kecil contoh-contohnya ya. Kayak aku pernah waktu sesi gitu ya. Waktu sesi itu mahasiswa dia lagi KKN, dia ngerasa kenapa ya aku ngerasa kayak nggak diajakin gitu, nggak diajakin sama teman-temannya. Kayak kayaknya gara-gara aku pakai jilbab sendiri deh, yang lain enggak. Dia mulai menduga-duga tuh, eh, kayak nggak dianggap dari bagian kelompok. Tapi di satu sisi dia takut kayak teman-temannya ninggalin dia gitu. Kenapa sih? Kayak aku tuh nggak termasuk bagian dari mereka gitu. Terus pas sesi itu kebuka bahwa sadarnya ternyata akarnya itu adalah dia waktu kecil sering dibohongin, ditinggal sama mamanya, ditinggal kerja, tapi bilangnya mamanya pergi ke depan rumah. Jadi di situ dia ngerasa kayak apa? Dia ngerasa nggak aman ya, intinya dia ngerasa nggak aman di dalam kelompok pun dia ngerasa kayak takut ditinggalin, gitu, takut nggak menjadi bagian dari mereka. Atau ada lagi yang ini, yang ambis gitu ya, yang ambis banget. Dia tuh juga bingung kenapa ya dari kecil tuh aku tuh ambis, pengen ranking satu, masuk ke apa sekolah favorit, terus ke universitas favorit gitu. Dan itu semuanya tercapai, dia ngapres apa segala macem. Sampai akhirnya dia udah nikah, udah punya anak, dia masih ambis. Aku pengen kerja ini. Dan itu tercapai semuanya gitu. Tapi dia nemuin di satu titik kayak, aku tuh kenapa sih? Aku ngejar apa? Aku nyari apa gitu? Aku sayang sama anak aku, kenapa aku harus jadi perpisah gitu sama anak aku? Yang ternyata pas digali adalah eh, ada pengalaman di mana orang tuanya itu pernah kayak bangga banget sama dia ketika dia waktu kecil itu udah menunjukkan kecerdasan akademik gitu ya. Dia ngelihat orang tuanya berbinar gitu saat tahu dia tuh apa punya akademik yang bagus, sehingga ternyata dia nggak sadar, dia nggak bentuk pola bahwa oh, aku harus jadi yang terbaik eh, untuk ngebanggain orang tua aku, untuk mendapatkan cinta mereka, untuk merasa dicintai. Gitu. Macam-macam ya cerita-cerita ini apa tentang kirain kayak hari ini tuh kejadiannya apa, ternyata kok akarnya nggak nyambung gitu ya sama apa yang dirasain. Oke. Oh, ada juga yang ini yang apa? Yang ketinggalan jemputan waktu TK gitu. Dia saat lagi masalahnya saat ini tuh kayak ngerasa nggak nyaman gitu sama suaminya, kayak apa, oh ternyata kecemasan dia itu asalnya dari sana waktu TK pernah ketinggalan jemputan, terus main di rumah temen, pokoknya orang tuanya heboh apa segala macam gitu, dia dicariin tapi udahannya dia dimarahin habis-habisan. Oke, nah ini sehingga di sini ada yang namanya tidak terpenuhinya kebutuhan masa kanak-kanak. Ini kalau ngambil teorinya dari skema terapi ini panjang lagi ya, ini ya tentang secure attachment, validasi, ekspresi emosi gitu. Tapi kurang lebih ini memang yang apa eh, tidak tidak didapatkan. Ya, kita pengen dilihat, pengen didengar, pengen dicintai tanpa syarat, tidak terpenuhi sehingga tadi ya terjadi apa persepsi-persepsi di ada program-program, ada keyakinan-keyakinan yang secara nggak sadar kita bangun dalam diri kita. Kayak tadi aku ngerasa nggak cukup baik, aku ngerasa
nggak berharga, nggak diterima, dan lain-lain. Nah, kalau saat ini nih, teman-teman, apa sih yang dirasain? Ini beberapa dampak gejala trauma. Aku ambil dari buku Trauma dan Attunement. Ada nggak dari list-list di sini yang lagi teman-teman rasain atau pernah pernah dirasakan? Boleh mulai ditandain. Kan banyak ya pertanyaannya kayak apa sih ciri-cirinya gitu ya aku ada trauma gitu. Nah ini bukan untuk diagnosa ya. List-list di sini bukan untuk diagnosa, tapi gejala di sini untuk apa membantu kesadaran kita. Gitu. Oke, sering sakit kepala, iya. Di sini ada teman-temannya nih yang sakit kepala. Nah, hampir semua, tapi kayak sedikit gitu sisa ampas. Oke. Aku juga banyak banget ya. Oh, flashback itu maksudnya gini, kayak tiba-tiba kita lagi ngapain gitu ya, kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada muncul potongan bayangan, set gitu. Gitu ya, kayak muncul pasangan set, kayak itu tuh di masa lalu gitu. Oke, ada. Oke, mudah tersinggung ya, aku juga tuh. Gak apa-apa ya, jadi gejala-gejala ini kita apa untuk membangun kesadaran ya apa sebenarnya yang terjadi, dinamika apa yang terjadi dalam diri kita gitu. Out of body experience itu kayak kita ngelihat diri kita, tapi kayak kita kayak ada di luar tubuh kita gitu loh. Oke, nanti yang pertanyaan kita ini ya, dah ditandain. Oke, workaholic itu bukan cuma pekerjaan di kantor, tapi juga bisa pekerjaan rumah juga bisa loh. Karena ada loh orang yang sampai begadang sampai jam 2 pagi, pokoknya dia nggak tenang kalau rumahnya nggak rapi gitu. Pokoknya kayak harus selalu rapi itu ada yang gitu. Tapi itu lebih kepada kecemasan sih ya memang. Kalau workaholic memang dia seringnya tuh jatuhnya menghindar, menghindari sesuatu atau juga untuk membuktikan sesuatu gitu. Aku harus bekerja keras biar aku terlihat eh, aku udah seberusaha ini loh gitu. Sedih ya, yang gitu ya. Oke, nah ini luka-lukanya tuh ada banyak ya sebenarnya. Ini aku bahas yang kayaknya yang top of the top gitu, yang paling sering gitu, yang paling sering ditemuin itu luka penolakan, di mana mungkin kita tumbuh dalam keluarga yang kurang menerima diri kita, sering dibandingin, atau mengalami penolakan emosional ataupun fisik ataupun gender gitu ya. Ataupun bahkan kehadiran kita gitu sejak di janin ada anak-anak yang memang ada rencana digugurkan tapi ternyata dia tetap hidup gitu. Dia punya luka penolakan gitu ya. Nanti dampaknya ke pasangan itu biasanya suka ngerasa takut ditolak, takut nggak dicintain, takut dianggap buruk. Eh, dan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi tengkar gitu ya sama suami kita ya, coba kita hayatin deh. Kita nggak perlu fokus sama kenapa sih dia kayak gini ke aku, kok bisa-bisanya gini. Coba kita mulai baliknya ke diri kita sendiri. Apa sih persisnya yang bikin aku sakit? Kata-kata dia yang mana persisnya yang bikin aku terluka? Apakah ini datang dari karena aku takut ditolak
Karena aku takut tidak dicintai atau karena aku takut dianggap buruk. Soalnya aku tuh kayak baru nyadarin gitu ya, pertengkaran-pertengkaran sama suami aku gitu. Sebenarnya tuh di balik itu semua tuh apa? Aku tuh takut kamu nggak sayang lagi sama aku gitu. Aku tuh takut ditinggalin, aku takut kehilangan kamu, aku takut dianggap buruk. Aku nggak seburuk itu kok gitu. Aku pengen diterima gitu. Tapi entah kenapa kata-kata yang keluar kenapa gitu ya jadi nyerang dia lah apa segala macem gitu. Padahal yang pengen diomongin ini, aku sayang sama kamu, jangan tinggalin aku kayak gitu-gitu ya. Nanti ke anak, kita nggak sadar kita nuntut anak harus sesuai harapan kita, karena kita ngerasa ini udah yang terbaik buat kamu. Padahal sebenarnya itu lahir dari ketakutan kita, takut anak kita tuh nanti ditolak. Kalau kamu kayak gini, nanti kamu ditolak orang lain loh, dan itu tuh nggak baik loh buat kamu. Nggak aman, karena mama tahu rasanya gitu. Tuh. Kemudian, ini pengabaian, pengabaian juga paling sering gitu ya. Dan biasanya yang punya luka pengabaian ini entah kenapa punya pasangannya itu yang tipenya avoidant gitu ya. Iya, iya, iya banget ya. Bania setuju tuh. Iya, tipe avoidant tuh jadi si suaminya ini tipe yang apa ya? Sebenarnya si suaminya juga tertrigger gitu sama kita, cuman copingnya dia adalah ninggalin kita yang kita ngerasanya gue di silent treatment nih gitu kan. Sementara si istrinya nih cemas banget yang butuh kepastian gitu. Kayak harus sekarang kamu jelasin ini semua. Aku butuh apa? Butuh validasi, aku butuh kepastian dan lain-lain gitu. Sehingga kalau kayak suaminya kayak aku ngalamin tuh suami aku pulang kerja terus diem aja. Wah, langsung kepala aku. Gue salah apa ya? Lah, kenapa dia tiba-tiba diem? Aku tuh nggak ngapa-ngapain loh. Aku tuh udah capek loh seharian gitu. Dia baru datang udah kayak gini gitu. Kan ya. Oke. Terus em, terus jadinya ya ini jadi suka celingi gitu kan, jadi suka celingi malah jadi apa ya, karena cemas ke apa karena cemasan jadinya nanyain terus kamu kapan pulang kayak gitu ya. Aku sih kamu kapan pulang, kamu di mana, kamu sayang gak sih sama aku gitu. Tapi dibilang sayang, kamu cantik, tapi kita nggak percaya gitu kan, aneh ya. Aku sayang kamu cantik, tapi kita malah nggak percaya. Itu kan nguji ya, malah nguji itu ya. Nanti ke anaknya bisa ada yang overprotective karena dia nggak sadar takut anaknya ninggalin. Kalau misalnya kita suka lihat kasus-kasus ibu mertua yang nggak bisa lepas dari anak laki-lakinya, mungkin dia punya luka pengabaian. Dia takut dia takut ditinggalin gitu. Gitu lah. Kemudian ada luka penghinaan gitu ya. Mungkin pernah dipermalukan, direndahkan, atau diejek oleh sekitar. Kemudian ke pasangan kita bisa jadi defensif, mudah tersinggung, ngerasa bentar-bentar, kamu ngerendahin aku ya gitu. Terus biasanya nanti ini campur baur ya semuanya tuh kadang-kadang suka suka ada mix gitu ya. Jadi mix feeling, mix trauma karena memang trauma itu biasanya kompleks itu. Ngerasa nggak berharga juga, ngerasa nggak cukup baik iya gitu. Nanti sebagai orang tua ke anak kita jadi mengkritik berlebihan karena takut anak tuh malu-maluin, nggak sesuai standar, terus jadi suka ngontrol atau ngatur. Kayak ada luka pengkhianatan bisa terjadinya di ini ya waktu kita kecil, mungkin kita ngeliat relasi orang tua kita, ataupun mungkin ada yang baru pas sudah nikah ya ngalamin. Oke, terus ada tentang luka eh, rasa berharga gitu ya. Saat kita ngira tuh untuk mendapatkan yang kita butuhkan atau kita inginkan untuk merasa dicintai itu dengan harus syarat tertentu. Kamu nurut dulu dong, baru misalnya mama sayang, atau kita tuh dipeluk kalau cuma kita ranking satu doang gitu ya. Em, Sehingga kita ngerasa "Oh, untuk mendapatkan cinta aku harus berkorban, aku harus berjuang, aku harus berusaha kayak gitu. Ke pasangan bisa jadi cemburu yang berlebihan, takut konflik atau kebalikannya malah nggak sering ngajak konflik mulu lu gitu ya karena dia over explain gitu untuk nunjukin kalau dia berharga. Tapi di sisi lain dia juga sulit menerima cinta gitu ya. Sulit menerima cinta karena sebenarnya bingung gitu ya, nggak tahu dicintain tuh kayak apa. Sehingga kalau ini tuh
dia bisa jadi ragu-ragu, nggak percaya. Tuh, begitu kira-kira teman-teman. Nah, lalu apa yang terjadi saat ini ketika kita ke-trigger gitu. Sebenarnya trigger itu adalah undangan untuk menemui bagian diri kita yang perlu healing, yang perlu pulih gitu ya. Dan trigger itu sebenarnya adalah juga undangan untuk kita menuliskan ulang kembali kisah kita. Tuh, terus, tapi mungkin di sini ada banyak teman-teman yang udah berproses gitu ya, udah berproses. Dan kenapa sih kita udah berproses kadang sering makin ketemu triggernya itu gitu loh. Ya karena sebenarnya memilih pulih itu tuh apa ya, mau dibilang bukan jalan yang enak nggak juga ya, tapi nyaman kok ya. Jadi jalan yang nyaman sekaligus nggak nyaman gitu ya dalam satu waktu. Nyamannya itu memang kok kalau ada kepulihan gitu, kan kita nyaman ya ketika kita berinteraksi sama pasangan kita, anak-anak, orang di sekitar tanpa perlu lagi mempertanyakan harga diri kita gitu. Karena kita udah aman gitu, ngerasa aman. Tapi di sisi lain ketika kita memulai perjalanan ini, itu layer-layer luka tuh dibukain gitu, layer ibu tuh dibukain kan karena kita berniat Allah ijabah gitu ya, dibukain awalnya oke lah sama orang tua, sama teman-teman kita, sama segala macem, sampai akhirnya aku sendiri ngerasain pernah ada di titik yang aku nggak ada masalah apa-apa, tapi perasaan aku nggak nyaman, nggak tenang, tiba-tiba aku ngerasa kayak nggak berharga, ngerasa harus menanggung apa ya, kayak harus menanggung beban hidup ini, kayak tapi aku bingung kenapa gitu. Kan aneh, aku cuman ngedoa, ya Allah, kalau ini ada kaitannya dari masa lalu yang perlu selesaikan, tolong bantu aku tunjukin. Tapi kalau misalnya bukan dari masa lalu, ya intinya mah apa aja lah ya Allah. Eh, gimana ya aku perlu melewati hal ini gitu. Dan ternyata akhirnya dibukain, kenalan sama yang namanya transgenerational trauma. Nah, di situ akhirnya ngerasain ya ampun beban-beban yang aku rasain saat itu, padahal aku lagi nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Itu tuh datang dari aku menyerap gitu ya. Aku menyerap luka-lukanya kedua orang tua aku. Segala perasaan-perasaan mereka, trauma-traumanya mereka, itu kan memang secara epigenetik diturunkan ya dari mitokondria di sel telur ibu kita. Yang unresolved gitu ya, unresolved terus itu jadi bibitnya kita gitu ya, tumbuh jadi kita. Ternyata itu juga ada di sel-sel tubuh kita gitu. Jadi kita punya luka yang bukan milik kita gitu. Nah, makanya pas kemarin sama di teman-teman grup yang emotional healing itu, aku ajak juga tuh yang apa, eh, ke transgenerational trauma gitu ya, ini menyusur ke atas gitu. Oke, kemudian nah tentang wounded child ini. Jadi ini ya anggaplah diri kita yang kecil yang pernah terluka, ini diri kita remaja gitu ya. Ini diri kita yang dewasa saat ini. Ketika ketika yang si terluka-terluka ini belum didamaikan gitu ya, tubuh fisik kita mungkin udah sebesar ini gitu ya, udah setua ini, tapi si anak kecil yang terluka dalam tubuh kita ini bisa jadi dia belum damai dan dia tetap ikut bersama kita. Sehingga dia eh, dia nebeng gitu ya, nebeng di masa kita saat ini. Ketika trigger itu datang, kenapa sih kok marahnya sampai seubun-ubun gini? Ya itu karena masih ada energinya dia yang luar biasa yang dia pengen minta diselesaikan gitu. Dan menariknya gitu, ketika kita menikah, ternyata pasangan kita ini dia adalah jadi cermin, cermin dari hal-hal yang sebenarnya perlu kita selesaikan. Karena ketika ada konflik gitu ya sama pasangan, itu seringkali aku nemuin, dan aku juga sih, itu kamunya gini sih, kamunya gitu tuh, kamu selalu nunjuknya tuh ke dia gitu, nggak pernah nunjuk ke diri sendiri. Padahal ini sebenarnya tentang diri aku gitu, tentang luka aku yang lagi ditampakkan gitu, diperlihatkan. Ya sebenarnya untuk minta dipulihkan gitu, untuk minta diproses, diselesaikan, didamaikan gitu. Kemudian
Nah, nah, karena trauma itu pada sebagian orang, oh ya tadi ada pertanyaan ini kan ya, ada yang pada sebagian orang respon traumanya itu dia tuh lupa. Dia tuh mudah lupa banget sama peristiwa-peristiwa, bahkan bisa dikenal jadi orang yang pelupa banget karena itu adalah eh, apa defense mechanism tubuhnya dia untuk menghindari rasa sakit dengan cara melupakan. Tapi sayangnya, walaupun kita udah berusaha melupakan dan emang aslinya lupa gitu ya, tubuh kita ingat, sistem saraf kita ingat gitu. Sehingga kita yang namanya sensasi tubuh itu ada. Kemudian perubahan nafas, detak jantung, emosi, bahkan perubahan suara itu juga eh, ngaruh gitu ya ke tubuh kita. Efek dari si trauma itu. Pada sebagian orang yang lain itu menjadi super sensitif gitu ya. Ingetannya kuat, masih sangat jelas gambarannya kayak gimana gitu ya. Jadi tiap orang punya mekanisme yang berbeda. Terus ya tapi teman-teman menariknya aku tuh kan termasuk tipenya yang ini ya, yang inget banget tadi ya, yang inget banget, yang sensitif gitu ya. Eh, Cemasan banget lah intinya. Cemasan banget itu tuh bahkan kalau orang-orang, tapi menariknya ini tubuh punya mekanismenya sendiri ya. Kalau orang-orang stres itu aslinya seret, aku kalau stres aslinya tambah banyak. Itu nggak ngerti deh. Aku tuh heran, aku tuh lagi marahan gitu sama suami aku kesel banget, terus aku pengen asi aku seret, tapi tiba-tiba di punggung aku terasa hangat dan asinya tambah banyak. Saking tubuh aku udah terbiasa sama si respon stres itu, tubuh aku beradaptasi untuk ketika aku stres, dia tetap mengeluarkan hormon cinta yang membuat aku ngerasa nyaman gitu. Itu menarik banget sih. Aku pernah baca. Aku juga dulu kan nggak paham ya itu kenapa, terus pas baca di postingan ada apa psikolog psikolog luar, wah ternyata itu apa yang terjadi sama aku, bahkan tubuh pun beradaptasi. Oke, nah kondisi otak pada saat kita trauma ya teman-teman itu eh, Broca area, itu area bicara itu off. Nah, makanya pas kita lagi ngalamin trauma dulu, biasanya kita nggak keluar kata-kata, kita nggak bisa ngomong apapun, kita nggak bisa membela diri kita. Tapi si apa limbik kita itu aktif banget. Limbik kita aktif, bahkan aktif banget dan menjadi super sensitif sehingga di masa depan, setelah kejadian itu gitu ya, karena saking sensitifnya, si ini tuh masang alarm bahayanya itu eh, alarm bahaya yang sensitif itu bahkan kejadiannya tuh nggak bener-bener membahayakan kita pun dia udah bunyi. Misal, anak nangis, itu kan nggak membahayakan ya. Tapi karena si limbik ini sensitif ya, sensitif dia udah kayak selangkah lebih maju ya, selangkah dua langkah lebih maju untuk mengenali tanda-tanda bahaya, dia langsung. Kenapa kita dengar anak nangis tuh nggak kuat banget kita? Karena semuanya itu salah satu respon trauma karena si sistem limbik kita ngasih sinyal ini nggak aman, ini nggak aman, suara tangisan tuh nggak aman. Tuh, oke, jadi super sensitif limbiknya, kemudian juga apa inner child itu berkaitan dengan pola gitu ya. Ketika apa jadi sudah terwiring ketika A maka B gitu dan itu pengulangan ya biasa pengulangan yang terjadi kita dulu ya kalau nangis dicubit misalnya ya itu udah ke pola jadi yang kita tahu adalah ini udah autopilot ya kita autopilotnya oh kalau nangis ya dicubit gitu kalau kita tidak memotong jalur autopilot itu yaitu itulah apa skema yang terwiring di tubuh kita tapi maha baiknya Allah bahwa sistem saraf kita itu bisa rewiring kembali gitu ya. Ada neuroplasticity di mana itu semua bisa diubah kok. Gitu lah intinya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas luka dari lihat jam. Oh, 2020. Luka dari kacamata iman. Kenapa sih teman-teman pada akhirnya mesti balik ke sini gitu ya, ke iman, ke tauhid. Karena sepanjang perjalanan aku gitu ya. Hmm.
Ketika aku dulu seneng ya belajar teknik-teknik apapun gitu ya. Teknik macam-macam, ketuk-ketuk sampai pegel-pegel gitu ya rasanya. Terus menulis dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya ketika eh, apa ya, pondasinya itu bukan Allah gitu ya, itu mah gampang ngerubuh lagi gitu. Sepengalaman aku ya, kayak ada trigger baru tuh malah jadi ambruk lagi, kayak abis kayak berarti kayak bangun rumah ambruk lagi dan tuh kayak kayak lebih capek gitu. Tapi ketika kita pegangannya sama Allah gitu ya, itu memang nggak enak gitu ya kejadian ada trigger tuh nggak enak, dapat ujian itu nggak enak. Tapi ketika pegangannya sama Allah kayak lebih apa ya, kayak lebih eh, santai gitu ya, nangis ya sedih tapi kayak lebih kayak kayak kita pegangan sama satu yang kuat aja gitu loh gitu. Dan memang apa, alamiahnya kehidupan kita, Allah juga berfirman gitu ya, dunia adalah tempatnya ujian gini ya. Sebagian dari manusia itu menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Bisa jadi orang tua kita cobaan bagi kita, dan mungkin bagi mertua kita juga ujian gitu bagi mereka. Ini punya menantu kok gini banget sih gitu. Gitu intinya mungkin bagi kita, aduh anak kita nih ujian, tapi bagi anak kita mungkin juga ini mak gua, aduh gitu ya. Kayak berasa ujian juga gitu berarti ya. Itu memang natural apa? Ya alamiahnya hidup tuh gitu. Dan memang ujian itu pada akhirnya untuk menguji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya gitu. Dan lebih baik amalnya, lebih baik responnya, gimana adabnya terhadap Allah gitu ya. Dan Allah tuh tahu kita tuh pasti sering salah juga nih ya gitu dalam merespon. Makanya Allah tuh ngingetin kalau Allah tuh Maha Perkasa, Allah Maha Pengampun. Dan Allah yang ngingetin, Allah tuh lihat, Allah tahu loh, aku tahu kok apa yang terjadi, aku tahu sedihnya kamu, aku tahu beratnya kamu ya. Dan apa? Dan Allah tuh juga berfirman kalau memang akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Cuma seringkali kita tuh kalau ujian keburukan itu kayak berasa gimana gitu ya, tapi ketika dapat kebaikan kita ngerasanya apa ya? Aduh kita layak nih dapat ini gitu. Padahal kita lupa ya, kita bersyukur nggak tuh pada saat itu. Itu ya ujian juga kebaikan teh. Atau di surah Al-Fajr, apa kalau kita dapat keburukan, kalau kita dapat nikmat, kita bilangnya oh Tuhanku pasti memuliakan aku. Tapi kalau kita lagi nggak dapat nikmat, wah Tuhanku menghinakan aku. Padahal konsepnya nggak gitu. Tuh. Terus juga di kita bakalan diuji sama nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar sebenarnya apa? Kita kembali pada kebenaran. Gitu. Sehingga pada akhirnya gitu ya dengan semua kisah hidup kita ketemu Allah apa enggak di sana? Kita makin kenal nggak sama Sang Pencipta kita? Soalnya kita sebelum lahir kita udah bersaksi gitu ya, Engkau Tuhanku gitu, Engkau Tuhanku. Kemudian kita diberi skenario kehidupan. Karena teman-teman, aku juga pernah dapat cerita ya, ada orang yang hidupnya bahagia, baik-baik aja, orang tuanya baik, keluarganya makmur, hidupnya baik-baik aja. Suatu hari kedua orang tuanya meninggal, apa yang terjadi? Anaknya gila. Anaknya gila, dia ngerasa nggak bisa melanjutkan kehidupannya. Kan artinya selama ini ternyata atas kebaikan-kebaikan orang tuanya, dia bergantung sama orang tuanya. Dia ngerasa segala kebaikan itu dari orang tua. Dia jadi nggak ketemu sama Allah dong. Ya pada akhirnya bukan hidup kita seberapa menderita kita, seberapa senang kita, tapi akhirnya kita ketemu nggak sama Allah. Tuh. Oke. Okay. Nih, sambil baca ini ya kayak ngerasa deserve kalau dapet nikmat. Ya, tapi memang deserve juga gitu. Cuman kayak ngerasa apa ya? Apa ya? Ya gimana gitu ya? Kayak ngerasa sombong gitu kali ya. Ngerasa aku yang paling pantas gitu ya. Ya memang Allah tuh ngasih kebaikan buat semuanya juga kok. Gitu. Ya tapi jangan GR juga. Semuanya dipergilirkan ya. Semuanya dipergilirkan. Kemudian di sini kita perlu ngelihat ya seperti apa posisi Allah di hati kita. Karena dari trauma masa kecil, mungkin kita punya ketidaksadaran gitu ya.
kita punya ketidaksadaran akan relasi kita sama Tuhan. Ini emang ada penelitiannya bahwa orang-orang yang trauma itu punya relasi yang kurang baik sama Tuhan karena 70%-nya gitu ya dari penelitian itu ternyata orang-orang yang punya trauma itu ngerasa Tuhan itu tidak adil, Tuhan jahat, Tuhan tidak menolong dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau aku melihatin dari apa yang aku amati ya, aku amati pada diri aku gitu ya. eh, Ternyata ketika aku punya sifat nggak enakan, berarti kan aku melakukan sesuatu itu karena takut dianggap buruk, takut orang lain terluka, takut aku nggak diterima gitu ya. Jadi sebenarnya ngelakuin sesuatu tuh bukan karena Allah ya. Lagi-lagi Allahnya di mana dong? Seakan-akan aku yang harus ngelakuin itu semua gitu kan. Karena ketakutan tadi gitu ya, bukan karena Allah. Kemudian terlalu mandiri, sampai-sampai kita ini ya suka mikirnya tuh, ih kalau bukan aku siapa lagi? Nggak percaya sama orang lain kalau ngerjain hal ini dan lain-lain sebagainya, sehingga kita tuh nggak sadar kita attach sama diri kita sendiri. Dan lagi-lagi Allahnya di mana dong? Seakan-akan Allah nggak bantu. Seakan-akan bukan Allah yang ngasih kekuatan sama kita. Kemudian ini pengen mengontrol. Nah, pengen mengontrol itu artinya apa? Artinya kita sudah masuk dalam wilayahnya Allah gitu. Pantas hidup kita teh rudet gitu ya. Karena kita ngurusin hal yang bukan urusan kita. Ya. Kalau Ustadz Oko sering bilang, Anda mau bantuin Allah gitu. Dengan ini ngontrol hasil, harus begini, harus begitu. Aslinya tambah ruwet. Makanya ketika kita mulai, aduh anak aku harus begini, harus begitu, harus apa segala macam, wah bukan wilayah kita deh, ruwet. Harus sehat, harus apa gitu. Karena ranahnya kita pada akhirnya apa yang bisa kita upayakan, apa yang bisa kita ikhtiarin dalam rangka untuk menjemput pertolongan Allah. Atau jadi benci sama diri sendiri, gini ya, respon trauma tuh ada yang gitu, itu aku sih ya, sampai diri sendiri. Jadi di sini aku nggak paham kalau Allah tuh maha sayang, Allah maha maha kasih, maha cinta. Gitu. Makanya perlu kenalan lagi sama Allah kan kita hafal rukun iman ya satu iman kepada Allah gitu ya tapi benar nggak sih Allah satu-satunya tempat kita bergantung benar nggak sih Allah sosok pertama yang kita datengin ketika kita perlu pertolongan yang emang beneran ngasih ke kita sayang sama kita bukan cuma sekedar kita tahu dan mulut kita bisa ngomongin tapi betul-betul ngerasain gitu. Karena ini aku sering cerita sama teman-teman gimana dulu aku berusaha ngebangun relasi lagi sama Allah gitu ya karena aku taunya Allah jahat kayak sayang aku sampai bilang gini ya Allah sayang di sebelah mananya ya hidup aku susah terus kayak gini tuh tapi aku seenggaknya mau percaya dulu aja kalau Allah maha pengasih maha penyayang akhirnya di perjalanan itu di suatu perjalanan aku berniat ya Allah aku pengen ngerasain kasih sayangmu eh, dengan caranya kayak gini. Nah, jadi aku selalu kaitin apa-apa itu dengan kasih sayangnya Allah. Misalnya anak aku cerita, "Ih, ibu-ibu tadi tuh aku pengen Yupi loh. Terus ada orang ngasih Yupi gitu. Ih, alhamdulillah kasih sayang Allah ya Naya ngabulin doa lewat orang lain gitu ya. Terus nah aku nanya, ibu kenapa ya bu? Bumi itu tempatnya ketiga, planet ketiga. Oh itu kasih sayangnya Allah. Karena Allah tahu kalau kita terlalu dekat sama matahari, kita kepanasan. Kalau terlalu jauh, itu kedinginan. Wah, posisi ketiga itu yang paling pas gitu ya. Ibu-ibu, kenapa sih ibu menikah sama ayah? Oh, karena Allah tahu ibu itu cocoknya sama ayah, ayah cocoknya sama ibu. Padahal dalam hati cocok di sebelah mananya ini si ayah, nyebelin loh, gitu segala macam ya. Dan sebenarnya setiap aku ngomong gitu, aku flat, nggak ngerasain apa-apa, nggak ngerasain kayak, oh ya Allah maha baik gitu, nggak ada gitu. Cuman di mulut aja. Sampai akhirnya aku inget banget itu udah 3 bulan berjalan, ya PDKT gitu ya, PDKT sama Allah. Anak aku nanya, ibu kenapa ibu nggak puasa? Terus aku bilang, karena Allah sayang sama ibu, Allah tahu nggak semua perempuan yang nyusuin itu kuat puasa dan Allah bolehin ibu nggak puasa. Baru di situ kayak aku disayang gitu. Allah kenal banget ya sama sama aku ya gitu. Di situ baru eh, kayak apa? Bisa
Baru tuh yang namanya ngerasain pertama kali. Oh iya ya Allah sayang ya Allah kenal banget ya sama ibu. Ibu dibolehin ya nggak puasa kayak gitu. Kayak. Nah kemudian pada orang-orang yang 6 gitu, yang respon traumanya 6 6 tuh kayak beku gitu ya, kayak nggak ngerasain apa-apa. Orang-orang yang kayak gini biasanya memang low empati, terus juga apa? Ini ada penelitiannya aku lupa di jurnal apa buku gitu ya. Ini 6 itu dia reduce empati sama kepekaan interpersonal sehingga kalau kita suka lihat komen-komen gitu ya, komen-komen di Instagram, di Facebook yang suka bilang, ya baru segitu ya. Itu biasanya orang-orang yang apa? Dia punya survival mode-nya itu dengan matiin matiin emosi gitu. Karena ngerasain emosi itu buat dia adalah nggak aman. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kan jadi ngerasa diri lebih baik ya. Ngerasa diri lebih baik. Ya jatuhnya jadi sombong dong. Gitu. Udah setengah 9 ya teman-teman. Setengah 9. Oke. Nah, padahal Allah berfirman, Allah tuh tidak berbuat zalim sedikit pun. Ini aku tuh baru pahamnya ini waktu itu ngelihat anak aku lagi jalan terus jatuh. Lagi jalan terus jatuh. Terus aku bilang, nggak tahu ya tiba-tiba tuh kayak kayak dapet insight aja. Ini anak lagi belajar jalan terus jatuh. Nggak tega ya kita sebagai ibu mah nggak tega banget. Apakah karena nggak teganya aku, anak aku jatuh, aku tuh bakalan gendong dia seharian penuh supaya dia nggak jatuh. Tapi kalau digendong terus, kapan dia belajar jalan? Untuk belajar jalan, dia perlu terjatuh. Eh, untuk belajar lari, dia perlu berjalan dan dia perlu jatuh juga. Ternyata ketika kita dalam posisi yang lagi nggak nyaman gitu ya, kita kan apa ya anak pada akhirnya jatuh kan bukan karena kita zolim ya. Ini jadi emak zolim banget sih anak dibiarin jatuh. Ya enggak emang itu proses belajar yang perlu dilewatin gitu kan. Terus aku jadi ingat, oh ya kalau orang tua aja sayang banget sama anaknya, apalagi Allah ya Rasul tuh pernah bilang bahwa kasih sayang Allah itu jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi kalau misalnya kita aja seenggak tega itu ngelihat anak kita jatuh, tapi kita percaya dia harus ngelewatin ini, apalagi Allah gitu. Yang emang Allah tuh paling tahu kurikulumnya buat kita gitu. Ada yang punya problemnya di sini, di sini, di sini. Karena dari kejadian-kejadian itulah yang akan menumbuhkan kita gitu. Untuk kita bisa belajar berjalan tadi dan berlari tadi. Karena itu yang kita butuhkan. Gitu. Ah, maka di sini kita perlu memaknai kembali luka, bahwa luka sarana bertumbuh menjadi versi terbaik untuk mengenal diri, mengenal Sang Pencipta. Tapi ini tuh gimana ya, kalau dijelasin tuh bisa sih, tapi agak panjang. Cuman kalau udah dialamin gitu ya, itu tuh seru ya mengenal diri, mengenal Sang Pencipta. Ini udah waktu juga. Kemudian kalau kita ngelihat ya, oh ini orang yang menyakiti itu sebenarnya hanya dipinjam oleh Allah ya. Kalau kata Allah kita perlu ngalamin peristiwa ini, maka kalaupun nggak sama orang itu, pasti sama orang yang lain. Gitu. Karena intinya mah Allah tuh punya pesan. Allah eh, punya maksud gitu ya. Kenapa hal itu terjadi pada kita. Dan orang yang menyakiti kita, sejatinya dia itu merefleksikan ya. Dia merefleksikan apa yang ada dalam dirinya. Dia merefleksikan seperti apa kapasitas emosionalnya dia gitu ya. Bukan merefleksikan siapa diri kita gitu. Luka, luka menghapuskan dosa ya. Luka ketusuk jarum aja tuh digugurkan gitu dosanya. Apalagi apalagi apa luka yang sampai bikin kita nangis gitu ya. Semoga itu jadi apa ya, jadi pengorbanan yang bernilai di sisi Allah ketika kita menerima dan bersabar gitu ya, juga bertawakal. Pada akhirnya ini sih doa yang sering aku panjatin, ya Allah, hikmah apa sih yang pengen Engkau berikan kepadaku, yang Engkau pengen aku pelajarin dari peristiwa ini. Memang Engkau mau ngebentuk aku tuh jadi seperti apa gitu ya, tolong bantu aku. Tuh, kalau kita sekolah kan kita dapat pelajaran dulu baru ujian, tapi kalau kehidupan itu kita ujian dulu baru kita dapat pelajaran. Oke.
Sehingga di sini pulih adalah sebuah pilihan dan juga sebuah perjalanan. Perjalanan itu tuh aku di kolom pertanyaan tuh ada yang nanya apakah kita harus rilis trauma seumur hidup gitu. Sebenarnya bukan rilis traumanya ya, tapi yang namanya ujian itu akan selalu ada gitu. Dan apa? hmm, dan pada akhirnya ujian-ujian itu baik itu yang nikmat ya ataupun yang enggak enak. Kalau aku sih dapat apa ya, dapat wisdomnya ini sih untuk kita ngerasain ujian yang nggak enak, kita ngerasain ketidakberdayaan kita, untuk kita akhirnya minta tolong terus sama Allah, untuk kita ngerasa kita jadi hambanya Allah. Soalnya kalau kita diujinya apa enak-enak terus suka lupa ya sama Allah gitu ya. Dan sebenarnya ketika kita mendapatkan kenikmatan juga adalah ujian untuk kita terus-menerus kembali jadi hambanya yang kita bersyukur gitu. Oke, kemudian dan pada akhirnya eh, jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Karena Allah tahu sih dalam prosesnya kita tuh juga suka salah ya. Ya salah adab, salah respon, dan sebagainya. Oke, kita juga perlu ingat kalau memang post traumatik itu juga kita bisa stres ya, ada post traumatic stress disorder, tapi kita perlu ingat juga ada post traumatic growth gitu. Kebayang nggak Anthony Robin, kalau dia nggak ngalamin kepahitannya sebelum itu, dia nggak akan jadi Anthony Robin yang sekarang. Em, si penemu lampu, siapa yang jadi lupa ya namanya ya. Kalau dia nggak ngalamin 999 kegagalan itu, dia nggak nemuin si lampu itu gitu ya. Kalau dia menyerah di tengah jalan. Ini kamu nggak ya kalau lampu? Karena dia nggak nyerah. Intinya orang-orang yang kita, ya nabi-nabi kita kan ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi ya. Itu mah sudah valid gitu, udah jelas. Oh iya Thomas, Thomas Alva Edison. Oke. Jadi semua orang-orang yang kita hari ini, mereka adalah orang hebat, orang luar biasa. Pasti mereka ngalamin tempaan yang luar biasa juga gitu. Kayak Nabi Yusuf aja ya. Eh, Kalau misalnya kita tahu endingnya, Nabi Yusuf nanti dia jadi apa? Jadi bendahara Mesir, jadi orang terpandang gitu. Tapi dikasih tahu dari awal gitu kan apa ya? Maksudnya kalau kita tahu endingnya tuh bakalan indah, pasti kita ngejalaninnya itu kan kayak wah kita percaya ini sesuatu yang indah akan terjadi gitu ya. Cuman pas ngejalanin hal itu kan kita nggak tahu di depan ada apa. Ya ampun, aku dimasukin dalam sumur, sama saudara aku difitnah, aku dipenjara dan lain sebagainya. Intinya sih, ketika kita dapat trauma, mungkin kita memang mengalami kekacauan emosional kita, pasti juga terpengaruh ya. Ini kognitif gitu ya, cara berpikir kita, cara merasa kita, cara berperilaku kita. Karenanya kita perlu yang namanya ngelepasin emosi-emosi kita, menerima memaafkan itu biasanya terjadi otomatis ketika kita udah ngelepasin emosi-emosi ini. Sehingga kalau misalnya kita apa ngelihat ada orang tua gitu ya mungkin udah berproses tapi kayak masih berat gitu ya, masih berat sama luka-luka yang masa lalu gitu. Mungkin apakah gitu ya, apakah sebenarnya dia tuh masih dalam state pengen orang lain yang berubah, bukan dirinya sendiri yang berubah gitu ya. Terus uh, mungkin Betul juga ya. masih banyak loh orang-orang yang masih melekat sama emosi walaupun itu nggak nyaman gitu, karena mereka lebih familiar sama emosi yang nggak nyaman eh ketimbang emosi yang nyaman gitu ya, perasaan yang netral tapi dia nggak kebayang itu tuh kayak gimana gitu. Oke, sampai akhirnya menemukan pemaknaan ini. Oke, ini tentang orang tua kita. Aku mau ngajak teman-teman kita bercermin pada diri kita sendiri yang udah jadi orang tua. Alhamdulillah
kita diberikan kesempatan, fasilitas, juga kesadaran untuk belajar jadi orang tua yang lebih baik gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya kita juga banyak salah ya, kita juga banyak salah. Nah, dan orang tua kita, mereka membesarkan kita tanpa punya kesempatan, tanpa punya fasilitas, tanpa punya privilege untuk belajar jadi orang tua. Karena dulu mereka dibesarkan, asalkan kamu bisa makan itu alhamdulillah. Dan mereka membesarkan kita asalkan kamu bisa makan dan bisa sekolah. Artinya apa? Artinya mereka tuh udah berusaha upgrade, udah berusaha ngasih yang lebih baik lagi dari orang tua sebelumnya gitu. Namun ternyata dalam perjalanan membesarkan kita ada hal-hal yang tidak berkesesuaian sama kita, sama seperti kita yang udah punya ilmu pun ada aja gitu ya yang nggak sesuai gitu sama anak kita. Artinya apa? Artinya di sini, yuk aku mengajak teman-teman, mari kita memaklumi dulu gitu ya, memaklumi dulu apa yang terjadi sama orang tua kita, apa yang telah mereka lakukan kepada kita, karena sebenarnya di balik kerasnya mereka, di balik kritikan yang tajam mereka atau bahkan hinaannya mereka kepada kita, mereka tuh cuman pengen kita jadi lebih baik. Cuman caranya aja yang kurang tepat gitu ya. Mereka apa cinta mereka kepada kita terdistorsi gitu ya karena mereka pakai kacamata luka. Mereka mengira dengan mengkritik kita itu akan membuat kita termotivasi. Mereka mengira membandingkan kita dalam membuat kita berusaha lebih baik. Intinya mah itu gitu ya. Intinya yang mereka lakuin, mereka overprotective tuh karena rasa sayangnya kepada kita. Ya, mungkin itu bukan cara yang kita pengen, tapi itulah satu-satunya cara yang mereka tahu. Andaikan, andaikan mereka tahu, mereka juga pasti mengusahakan lebih dari itu kok. Tuh. Oke, karenanya mari kita doakan orang tua kita doakan kakek nenek kita, karena doa, ya teman-teman, doa itu salah satu jadi benteng ya, jadi benteng energi untuk diri kita dan juga untuk mereka gitu ya. Jadi yang ada hanyalah kebaikan gitu ya, adalah kebaikan di antara kita. Karena apa ya? Karena mereka tuh sangat-sangat membutuhkan doa kita, sebagaimana kita pun sangat-sangat membutuhkan doa anak-anak kita gitu ya. Kita kalau mau bilang, "Ya demi Allah kita nggak pernah berniat nyakitin anak-anak kita," tapi ternyata ketika anak kita terluka sama kita, itu yang semoga itu ya, semoga mereka pun akhirnya bisa paham dengan keterbatasan kita. Dan doa ini adalah jadi penyambung kebaikan, jadi apa pelunak hati kita gitu yang keras ngerasa harusnya mereka begini, harusnya mereka begitu gitu ya. Yang pada akhirnya sekarang kalau ngadepin mereka ya udah kita fokus bentengin diri kita aja ya. Kalau misalnya memang masih interaksi dan orang tua kita bikin kita nggak nyaman, ya udah kita bentengin diri kita. Ya Allah temani aku gitu ya, menghadapi kedua orang tuaku sehingga kita ngelihat mereka ya udah kayak kita nonton TV aja gitu ya. Kalau kita nonton TV kan, ya walaupun kita suka masuk ya nonton TV mah ya udah nonton aja itu di sana kita di sini gitu ya. Kita perlu jaga batasan dan sambil lihat mereka bertengkar, mungkin sambil ngelihat ngedengar mereka ngomel gitu ya. Coba liatin kedalaman luka yang udah mereka rasain gitu. Kedalaman luka yang udah mereka dapatkan tuh. Wow, sedalam itu ya perihnya gitu ya. Dan kita diberi privilege, kesempatan untuk punya kesadaran itu tapi orang tua kita belum. Semoga doa jadi apa ya? Jadi penyambung ikatan diri kita. Karenanya ini ketika kita memilih pulih, pulih adalah pilihan dan perjalanan, bukan tentang mengubah masa lalu, tapi maukah kita membuat pola yang baru. Bukan tentang meminta pertanggungjawaban si pembuat luka, tapi maukah kita mengambil tanggung jawab dengan kesadaran penuh untuk menjadi subjek, bukan lagi menjadi korban. Gitu. Oke, nanti ini how to heal-nya. Ini how to heal-nya sih sederhana.
Apa? Oh ini. Ini how to heal yang aku sering lakuin, sederhana ya intinya mah. Dialog gitu ya. Kita mengenali luka diri atau program diri yang keliru. Karena jadi teman-teman, kenapa program? Karena bisa jadi, ini aku udah banyak banget nemuin, aku juga juga ngerasain. Aku udah nggak ada sakit hati sama orang tua gitu ya. Bahkan ada teman aku yang berproses, dia orang tuanya tuh ini banget ya, moderat banget. Dia bahkan bisa sampai ngungkapin apa yang dia pernah rasain gitu ya kepada orang tuanya. Orang tuanya kaget dan kayak, aduh kayak minta maaf balik, maaf banget ya, mama papa tuh nggak sadar kalau itu menyakiti kamu gitu. Terus mereka berpelukan, terus kayak, oh, so sweet banget gitu ya. Aku yang nggak mungkin lah gitu ya. Aku nggak mungkin. Jadi aku melakukannya di apa dalam ruang dan waktuku tersendiri aja lah. Ininya apa rekonstruksi sama orang tuanya karena nggak semua orang tua ya bisa kayak gitu. Terus kalau udah kayaknya eh, udah so sweet banget, tapi ternyata programnya masih ada gitu. Programnya masih ada di mana dia masih punya perasaan kayak aku nggak berharga, aku dicintai hanya apa eh, kalau aku ngelakuin sesuatu gitu. Itu programnya masih ada sehingga di sini dia juga perlu bebersih bebersih program gitu ya. Ngeprogram diri gitu dengan program yang baru gitu dan doanya ya minta petunjuk aja sih sama Allah. Saya nggak mau ya Allah sakit hati gitu kan ya Allah ternyata aku masih ngerasa punya perasaan nggak berharga ketika apa dipertemukan di case yang lain gitu aku udah nggak ada sakit hati sama orang tua aku tapi di kejadian ini aku ngerasa nggak berharga gitu ya kita jujur sama yang kita rasa ya Allah dulu aku sedih sakit hati nggak terima aku marah kecewa aku benci gitu ya aku nggak terima aku iri dan segala macam terima dan izinkan diri ngerasain perasaan itu coba kenalin rasanya di mana ada yang kayak mungkin ada yang sebagian ada yang di kepala jadi terasa sakit dan berat, ada yang di dadanya kayak diiris-iris, ada yang di pundaknya gitu, macam-macam ya kita emosi kita nyimpennya tuh di suka-suka dia aja gitu tempatnya. Ada yang di perut, ada yang di dada jadi kayak deg-degan segala macam gitu. Izinkan gitu, terima. Kalau misalnya memang teman-teman kayak takut, boleh kok ini kayak udahan dulu. Oh iya ya Allah, saya takut saya cukupkan segini dulu gitu. Kapan-kapan dicoba lagi dulu ada di peserta kelas aku yang cuma nulisin aja itu sensasinya sebadan-badan sampai sakit kepala pusing sampai ada yang demam apa segala macam gitu ya sampai bed rest gitu ya memang trauma kesimpan sih di tubuh. Kemudian izinkan mengekspresikan yang tertunda, menyampaikan yang nggak sempat diucapkan. Karena tadi ya, broka area kita saat mengalami trauma itu kan ketutup ya. Padahal mungkin di momen itu kita pengen membela diri kita, pengen ngejelasin. Bayangin aja ya Allah, apa saat itu aku tuh pengen bilang kenapa sih mama kayak gini ke aku gitu aku tuh pengen bilang mama aku tuh bilang itu kenapa mama nggak percaya gitu nggak apa-apa itu ekspresiin aja kemudian apa biasanya kalau udah terekspresikan itu udah agak apa ya udah agak kayak lebih nyaman lebih ringan minta sama Allah untuk diangkat ya Allah minta diangkat kemudian juga kita ajak diri kita, ayo yuk mau nggak nerima. Soalnya kan gini ya, kita yang dewasa mah udah hafal ya, udah sering ikut kajian, ikut seminar segala macam. Yuk kita ajak sama diri kita yang terluka untuk mulai nerima, maafin, dan cari makna. Kalaupun maknanya belum ketemu sekarang nggak apa-apa itu. Okay. Selama kita minta petunjuk sama Allah, nanti kapan-kapan gitu ya kayak waktu itu aku lagi bengong aja tiba-tiba sering aja. Oh gini ya maksudnya. Tuh, kemudian kalau memang masih terasa berat, boleh diulangi lagi di lain waktu sampai intensitasnya tuh reda bahkan netral. Sehingga apa ciri memaafkan? Yaitu adalah ketika kita udah mengingat peristiwanya, rasanya udah netral, tuh ya. Rasanya udah netral. Bahkan yang ada malah kayak pengen ngasih kebaikan aja. Gitu. Nah, kalau teman-teman pengen dipandu sama aku, tadi ini aku eh, apa ini step by step yang bisa teman-teman lakuin. Kalau mau dipandu sama aku, insya Allah minggu minggu depan. Tadinya mau mau minggu ini gitu, tapi oh iya ya ini pengantarnya lumayan panjang. Jadi ya udah pengantarnya sekalian di sini. Nanti sesinya minggu depan hari Jumat. Hari Jumat yang sesi pagi 8.30. Kalau yang sesi malamnya di hari Sabtu gitu. Insya Allah nanti link pendaftarannya aku share di grup.
biayanya itu, karena ini banyak kan, biayanya 49.000. Kalau misalnya private itu 250.000 per jam gitu ya per orangnya. Tapi ini apa ya? Ini aku ambil apa? Aku sesi grup biayanya ini terjangkau. Tapi kalau misalnya teman-teman memang apa lagi butuh dan memang nggak ada biayanya sama sekali saat ini, boleh kasih tahu ke aku. Atau kalau misalnya mau dicicil berapa kali pun juga itu boleh banget ya. Karena aku juga pernah dulu di satu momen yang aku lagi butuh banget momen healing ini, aku sampai pinjem uang dulu waktu itu. Sampai pinjam uang dulu karena nggak punya uang gitu. Jadi aku ngerasain banget gitu ya. Ya karena gimana ya, salah satu luka-luka juga kayak ini ya, kayak kayak nutup rezeki juga gitu ya. Soalnya gimana ya, uang mau datang kitanya ngerasa tidak aman gitu. Uangnya juga mau datang ragu-ragu gitu kan ya. Itu eh, pernah dialamin gitu. Oke. Oh ini satu kali healing langsung hilang bubu. Oh, eh biasanya enggak ya, kita tuh kan 30 tahun ya lebih gitu. Ada yang 20, ada yang 30 tahunan kita menanggung ini semua gitu. Biasanya sih perlu beberapa kali sesi. Makanya ketika teman-teman mau rajin gitu, aku pun dulu dulu aku mulai healing tuh pas anak aku udah 3, yang satu bayi tuh emang begadang gitu ya. Jadi kayak jam udah pada tidur semuanya nih setengah 11 malam, aku tuh baru mulai tuh latihan yang tadi. Aku punya catatan biasanya dulu tuh. Aku punya catatan luka hati apa yang masih aku rasakan gitu ya. Itu sampai berlembar-lembar, itu satu persatu tuh. Malam ini yang ini gitu kan. Oh, kayak gitu. Nanti kapan lagi minggu depan yang ini gitu. Soalnya dulu aku orangnya nggak sabaran ya, semuanya pengen dibrekin gitu, pengen beres dalam satu kali gitu. Tapi nggak gitu cara kerjanya. Karena siapa perlu pelan-pelan juga tubuhnya untuk beradaptasi. Oh ya, tadi kenapa juga kita kayak udah mulai berproses tapi sering ke-trigger karena gini, bisa jadi pemahaman kita udah berubah gitu ya, pemaknaan kita udah berubah, tapi sistem saraf kita itu belum gitu, jadi perlu pelan-pelan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ntar aku liatin ya, kok skip apa namanya, stop share. Oke, kita ini apa adem lihat keluarga walau di foto itu ini kok kita berproses gitu, berproses kelihatannya doang kok adem, tahu kalau pas berantem amit-amit ya dulu ya. Berapa lama healing? Enggak berapa lama ya, enggak tahu ya, setiap orang tuh punya perjalanan yang beda ya, tapi pada akhirnya memulai apa ya, perjalanan healing itu, healing tuh sebenarnya not destination gitu, bukan tujuan akhir ya Pak. Tujuan kita tuh sebenarnya ya di proses itu sendiri gitu, sebagaimana kita di Al-Quran gitu ya, di surah Al-Fatihah kan kita juga berkata ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Kita tuh minta ditunjukinnya jalan, bukan ya Allah sampaikanlah aku pada tempat gitu, enggak. Karena agama kita itu adalah agama yang sangat menghargai proses gitu, jadi ya berproses aja sampai Allah katakan ya udah selesai gitu. Tapi nanti seiring ini teman-teman bisa ngerasain kok apa tanda-tandanya gitu ketika kita mulai tidak ingin membuktikan rasa berharga kita. Ya dulu aku gini, kenapa ya? Biasanya aku marah loh suami aku ngomong gitu, kok aku kayak B aja ya. Nah, itu. Tapi ini loh, sistem saraf tuh belum biasa. Jadi seakan-akan kayak kayak apa ya? Kayak ngerasa iya tegang gitu ya, kayak aneh ya. Kok aku ngerasa aman tapi aku aneh sih, aneh gitu pernah. Biasanya aku ngambek loh kalau dia ngomong kayak gitu. Ayah nggak percaya sama ibu gitu. Jadi maksudnya gini, dulu tuh seringnya gitu. Tuh aneh banget kan. Apalagi ya yang belum kejawab. Apa tanda pasti ketika dirasa perlu, karena kalau ke citra orang lain kayak masalah normal. Oh iya, teman-teman sebenarnya ke profesional itu tuh nggak harus kayak kita udah di ujung tanduk atau kayak udah parah banget, udah mau kayak gila gitu. Enggak kok, bahkan sesimpel kita bingung membuat pilihan gitu, kita perlu tempat untuk perlu tempat yang aman untuk apa mencari pendapat, itu teman-teman ke psikolog boleh, ke konselor boleh gitu.
Pelepasan emosi itu gimana? Pelepasan emosi itu artinya kita mengizinkan diri kita untuk ngerasain emosi-emosi itu gitu. Karena emosi itu semakin ditahan, itu dia semakin menetap gitu. Tapi kalau dia diizinkan, dia diterima, dia tuh pergi dengan sendirinya. Itu paradoksi emosi gitu. Jadi ngelepasin emosi itu kita nerima, kita ngerasain itu sakit nggak enak banget. Gitu nggak enak banget memang. Gitu. Apalagi ya? Oh, apakah perasaan guilty ini bagian dari trauma? Nah, aku aku nggak tahu nih, ini pertanyaan Mbak Dinar ya, jadi sering ngerasa bersalah gitu ya, eh, karena dibantu. Coba Mbak Dinar di ini di apa duduk dalam hening gitu ya, atau di perjalanan juga karena aku juga suka pas naik ojek suka dapet sering kayak wisdom apa gitu ya, kayak hal yang aku tanyakan selama ini tuh terjawab gitu ketika di perjalanan gitu ya. Rasa guilty ini, ya Allah, datang dari mana ya? Rasa nggak enak ini, ngerasa bersalah ini. Mama aku memang udah mau bantu aku, tapi kenapa aku jadi ngerasa bersalah? Apa aku ngerasa nggak layak dapat bantuan dari orang lain? Nah, gitu. Coba mulai apa ya, ketika kita mau start bertanya aja gitu ya sama Allah, Allah akan bimbing, Allah akan guide gitu. Sebenarnya dari mana dan apa intinya kan punya apa ya, perasaan dan emosi itu punya pesan ya, punya pesan terkait apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita ingin lakukan. Itu, wah, bentar-bentar mana lagi ya? Teman-teman maaf ya, ini aku random kalau ada yang belum ke baca pertanyaannya. Oh ya, kalau kita udah sadar, ini pasti yang terbaik. Allah kasih sakit untuk membersihkan dosa-dosa. Ngerasa nggak berdaya di rumah, tapi jadi sedih. Ya, ya nggak apa-apa. Maksudnya ketika gini ya, orang yang sabar itu kan bukan berarti nggak boleh nangis ya. Gitu. Orang sabar bukan berarti nggak sedih ya. Nabi Yusuf juga nangis kok. Nabi Nabi Yakub juga nangis sampai buta kok. Itu psikosomatis gitu karena ya sedih keinget Yusuf gitu. Jadi kalau udah nangis gak berdaya ya kan tinggal bilang lagi, ya Allah maaf ya kalau misalnya ternyata sedihnya aku ini tuh ada aku kurang baik gitu. Aku berusaha nerima walaupun ini tuh berat, dan kalau aku suka bilangnya gini ya, ya Allah aku ya Allah bantu aku untuk nerima walaupun aku nggak tahu ini baiknya di sebelah mana gitu. Karena kalau kata aku mah ini nggak ada baik-baiknya sih, ya Allah buat aku gitu. Cuman hanya karena ini darimu aja ya Allah, aku tuh percaya ini baik. Mungkin aku taunya nanti gitu, tolong bantu ya Allah gitu kan. Oke, disaranin ke psikiater itu. Oh iya, gak apa-apa. Minum obat, aku termasuk yang tidak anti sama obat karena obat itu ngebantu ya. Mungkin memang ada apa, ketika minum obat mungkin ada saraf-saraf yang tenang gitu ya, ada neurotransmitter yang lebih stabil dan segala macam membantu mood kita. Nah, ketika perasaannya itu baik, kita tetap berproses gitu ya. Kita berproses tuh tetap apa? Lakuin pemulihan-pemulihan gitu. Eh, karena obat mungkin dalam case tertentu obat juga perlu gitu karena kita perlu tenang dulu ya, apa ya, kita perlu situasi yang kondusif dulu untuk memulai perjalanan healing ini. Kalau paru-paru berhubungan dengan emosi apa? Biasanya paru-paru itu sedih, berhubungan dengan sedih. Oke, gangguan mental ke psikiater atau psikolog ya. Em, biasa kalau fungsi sehari-harinya kayak gimana? Kalau misalnya sampai terganggu, yang sampai tidak bisa menjalankan fungsi kita sehari-hari gitu ya, aktivitas kita, ngejalanin peran kita, mungkin ke psikiater dulu karena perlu obat gitu ya. Tapi kalau misalnya yang apa, kita masih bisa nih ngejalanin fungsi-fungsi keseharian kita gitu ya, cuman kayak nggak ada tenaga atau segala macam, bisa ke psikolog. Oke, oke. Oh, cut off, cut off eh, dengan person gitu ya yang toksik sama lingkungan toksik itu
itu boleh, boleh banget kita ngejaga jarak kita. Ngejaga jarak, kita punya batasan, itu boleh banget gitu ya. Sambil, hmm, apa ya, sambil kita perlu juga merenungi ya, ini tuh, apa, kalau aku ya, ini tuh sebenarnya mereka yang toksik atau aku aku yang perlu improve lagi ya gitu. Tapi kalau memang yang emang udah nggak ketolongan itu cut off sih dah oke. Wah, Mbak Tina, makasih juga. Iya, iya, aku namanya familiar. Aku juga lupa di mana di Facebook apa ya ini ya. Ah, Mbak Nia, makasih. Mbak Kiki lagi belajar berdoa ke Allah. Kadang rasanya malu. Oh iya, sama kok. Kita kita itu dibesarkan nggak punya komunikasi yang baik gitu ya, mengekspresikan rasa. Aku juga kadang kalau lagi ngomong sama suami aku kayak, ih, apa kayak kok bisa sih ngomong kayak gitu, ih kayak geli gitu kan ya, kayak ya ayah ibu paham bahwa bla 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 gitu, kayak pakai bahasa Indonesia baku pula gitu ya, tapi ya nggak tahu ya, ya seiring kali ya, seiring apa insya Allah pelan-pelan belajar, mungkin agak getek itu karena tidak terbiasa aja tuh. Dan Allah juga di Al-Quran kata-katanya indah ya, kita balikin apa ya, kita berbicara dengan kata-kata yang indah juga, it's okay. Oke teman-teman, aku cukupkan sekian. Ada lagi nggak? Nanti boleh. Mudah-mudahan dari apa ya? Hmm, ada apa ya? Ada hikmah, ada kebaikan yang bisa diambil dari materi malam ini. Yang benar itu datangnya hanya dari Allah, yang salah dari diri aku pribadi. Aku mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, berikan kita petunjuk untuk menjadi hambanya, untuk kembali pada fitrahnya, sehingga kelak kita bisa dipanggil, ya ayah Tuhan nafsu mutmainnah, yang Allah, yang kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita, dan kita dipanggil untuk masuk ke dalam jannahnya. Iya namanya Allah. Amin ya robbal Sebentar. alamin. Oke, teman-teman, izin pamit dulu. Yang mau daftar nanti healing session dipandu sama aku share linknya di grup. Kayak yang mau berbagi, boleh di grup sementara waktu ini ya. Yang mau apa, mungkin masih ada yang mau ditanyain atau lain-lain. Oke, makasih semuanya. Mbak Nia, makasih. Mbak Maya, Mbak Rindi, Mbak Rinda, Mbak Isa, Mbak Dila, Mbak Dinar, ya, dibaca Mbak Nakia, Mbak Rizky, Mbak Eva. Mbak Icut, Mbak Minar, Mbak Isi semuanya ya. Makasih. Selamat istirahat. Selamat hari Senin. Besok kita perbekalan anak, sekolah anak dan bikin sarapan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Bubu. Terima kasih Jazakallah Mbak Dinar. khairan. Ini Mbak Nia dong sharing sedikit nih sama teman-teman prosesnya gimana. Nih Mbak Nia ini punya apa ya? eh, Punya platform upaya pulih yang suka sharing tentang kesehatan mental, juga tentang memulihkan diri. Mbak Nia boleh dong sharing? Iya, Bubu, terima kasih udah dukung acara Upaya Pulih yang pertama kemarin. Kita lagi fokus untuk pendampingan kedukaan. Untuk teman-teman yang kehilangan, itu kan juga termasuk luka dan trauma ya, Bubu. Barangkali Mm, ada yang selaras di acara kita nanti. Terima kasih juga, Bubu, udah selalu bikin ruang-ruang seperti ini. Aku salah satu murid setianya Bubu yang nggak bosan-bosan karena memang penyampaiannya sederhana dan mudah ditangkap. Aku yakin ini bisa sangat membantu orang lain. Terima kasih Bubu. Mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk semakin berbagi kebaikannya ya. amin. Oh iya, nanti acara Mbak Nia di-share ya di grup ya. Mungkin ada teman-teman yang perlu ikutan nih pendampingan kedukaan. Iya. Thank you ya Bubu ya. Iya, ibadah aku mau denger sharing perjalanan pulihnya Mbak Nia. Ini kayaknya harus sesi khusus lagi ya. Kapan-kapan ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman. Selamat istirahat. Assalamualaikum.